Iya bang, Bang Jai, selamat siang bang. Siang, Bang. Bang, ini ada berita menarik bang. Loli akhirnya berani bicara, berani membuka di depan publik terkait masalah yang sebenarnya bang. Akhirnya dia juga minta maaf dengan ibunya bahwa dia mengaku salah bang. Gimana bang tanggapannya? Ya, alhamdulillah dan itu merupakan hal yang menggembirakan ya. Karena bagaimanapun Loli Laura itu masih ponakan saya. Ya. Jadi saya ya turut bangga, turut senang gitu. Loli sudah kembali ke jalan yang benar. Ya enggak? Memang itu yang seharusnya ya. Anak harus sayang dengan orang tuanya apapun itu. Ya enggak? Seperti itu dan ya kita cukup gembira lah. Pastinya kegembiraan ini kan sangat dirasakan oleh Nikita Mirjani kan sebagai ibunya gitu. Ya nggak? Semoga dari kejadian ini gitu loh bisa diambil hikmahnya. Ya, betapa pentingnya antara orang tua dan anak saling menyayangi, saling mencintai dalam kondisi apapun gitu loh. Baik busuknya itu orang tuamu wajib dihargai. Artinya Loli sendiri sudah berdamai dengan dirinya ketika dia berani mengungkapkan itu ya bang di depan publik ya. Betul gitu loh. Kan pertanyaannya simpel. Apakah pada saat itu Loli misalnya sulit mengakui atau tidak mengakui terkait kejadian yang sebenarnya itu dalam tekanan, ya enggak? Dalam pressure dari siapa itu kan kita tidak tahu, hanya Loli yang tahu kan. Tapi itu tidak penting gitu loh. Yang penting kan Loli sekarang sudah mengakui fakta yang sebenarnya, mengungkap yang sebenarnya, sehingga apa yang diperjuangkan oleh Nikita Mirjani itu berbuah hasil dan menjadikan apa namanya, antara Nikita Mirjani dan Laura atau Loli bisa bersatu kembali. Artinya bukan hanya abang yang ikut senang, kayaknya netizen juga ikut senang bang. Kemarin banyak yang komentar, wah bahagianya ikut bahagia lah. Netizen juga ikut bahagia ketika Loli sudah berdamai dan sudah bisa mengakui perbuatannya, bisa memaafkan ibunya gitu-gitu bang. Mungkin sebelum netizen, saya orang pertama yang paling senang, ya. Hmm. Karena saya seringkali memberikan atensi terhadap kasus ini gitu. Saya senang, sangat senang gitu, sangat gembira gitu melihat kasus ini gitu dan ini tidak boleh terjadi lagi ya. Maupun antara Nikita dengan Laura dan semua masyarakat ya, tidak boleh ya antara orang tua dengan anak ada gap. Artinya ini hanya sebagai contoh aja bang ya. Betul, gitu loh kan. Mungkin di luar sana banyak hal-hal seperti ini kan, gitu loh. Tapi ya hendaknya apa yang terjadi dengan Nikita dan Loli atau Laura ini ya dijadikan pelajaran seperti itu. Menurut abang ketika pengakuan Loli itu ibarat waktu injury time nih bang. Artinya dia saksi terakhir mungkin karena ini juga kemarin sempat gelar perkara ketika dia statementnya sama dan tidak mengakui itu bisa juga bisa di apa di SP3 itu laporannya bang. Benar, pengakuan Loli ini sangat ditunggu karena saya menyatakan sebelumnya kalau tidak ada pengakuan Loli ini sulit kasus ini ya. Jadi kasihan nih kita Mirjaninya, ya enggak seperti itu gitu loh. Jadi pengakuan Loli itu sangat menentukan terkait kasus ini karena Loli bagaimanapun sebagai korban, sebagai pelapor melalui ibunya. Jadi kalau yang melaporkan sendiri tidak mengakui bagaimana? Sulit. Saya bilang tidak akan ada titik temu, makanya sempat menggantung sekian lama karena memang nunggu kesadaran dan pengakuan dari Loli dan alhamdulillah Loli saat ini sudah memberikan penjelasan apa adanya, membuka mata publik fakta yang sebenarnya sehingga tim penyidik bisa langsung melakukan apa namanya atau menentukan orang Siapa? itu menjadi tersangka. Artinya ini undang-undangnya tidak main-main ya bang, biarpun itu dia melakukannya persetubuhan itu antara suka dengan suka ya bang, karena ini anak di bawah umur ya bang. Oh jelas ya, Undang-Undang Perlindungan Anak itu kalau tidak salah pasal 81 itu ayat 1 dan 2 itu ya ancamannya bisa sampai 15 tahun penjara. Seperti itu. Artinya ada membuka tabir ketika Laura membenarkan apa yang terjadi pada dirinya ya bang. Iya. Dan itu merupakan apa ya?
puncak dari sebuah pengakuan untuk menentukan orang ini masuk sebagai tersangka dan langsung ditahan atau tidak. Kenapa Pak dia langsung ditahan? Karena memang ancamannya tidak main-main terkait Undang-Undang Perlindungan Anak ini gitu loh. Pasti di atas 5 tahun. Seperti itu. Harapan Abang ketika Loli sudah berdamai lah dengan hatinya sendiri, pada dirinya sendiri utama ya Bang, baru pada ibunya. Apa Bang harapannya? Harapan saya yang pasti ini tidak boleh terjadi lagi ya. Loli, Laura, tidak boleh terjadi lagi ya. Sayangi ibumu ya. Dan jauh lebih itu, apa yang sudah terjadi jadikan pelajaran. Saya yakin Loli akan jauh lebih baik ya. Loli akan lebih dewasa dari cara berpikir dan cara pandang ya. Begitu juga Nikita Mirzani ya. Jangan sampai ya, melakukan hal-hal yang menyakitkan anak kita. Saya yakin tidak ya. Bagaimanapun Nikita orang yang memiliki kasih sayang tinggi terhadap anak-anaknya. Seperti itu. Oke, siap.